Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Well, viewers, kalau misalnya tadi sebelumnya kita udah ngebahas booth dan juga sentuhan local pride nih ya. Ada Ince Syahrini dengan gebrakan barunya. Nah, biasanya kita akan ngebahas tentang tren kecantikan nih after this all. Is it true? Is it right? Bener banget, that's correct. Kita akan bahas tentang kecantikan atau beauty kali ini dan kita akan menggali informasi tentang extension bulu mata ya, eyelash extension yang masih banyak digunakan sama orang-orang nih, masih populer banget nih viewers. Ini sepertinya eyelash extension gak ada habisnya dan semakin naik dan juga grow dengan tren-trennya. Jadi tiap tahun tuh tahun ini lebih tebel, tahun ini lebih tipis, lebih lentik gitu ya, ya kalau aku perhatiin beda-beda. Kadang ada yang natural banget, terus kadang yang harus yang bulu matanya kayak Syahrini yang cetar banget gitu ya. Benar. Wah, luar biasa. Ini setiap tahunnya kayaknya peminatnya pun semakin banyak ya. Betul sekali, karena memang mau jadi menyingkatkan waktu untuk make up, nggak harus pasang bulu mata atau pakai maskara lagi ya. Nah, meski nggak make up nih, juga saat bangun tidur juga udah langsung cetar bulu matanya. Gitu manfaatnya. Nah, gimana kalau kita langsung aja lihat informasinya berikut ini. Sejak beberapa waktu terakhir ini, tren eyelash extension atau pemanjangan bulu mata menjadi salah satu tren kecantikan yang digemari baik oleh para wanita, entah itu muda ataupun dewasa. Pada dasarnya, eyelash extension sendiri bertujuan untuk menambah volume agar tampak lebih cantik dari sebelumnya. Tampil cantik dengan instant meski tanpa makeup dan juga praktis tanpa harus berlama-lama makeup menjadi alasan utama dari eyelash extension ini. Karena dengan eyelash ya orang bisa tampil dandannya tuh lebih cepat, lebih praktis. Apalagi mereka yang nggak bisa pasang bulu mata palsu atau males dandan lama pakai maskara, pilihan eyelash extension itu yang paling cepat. Eyelash extension keunggulannya satu, kita dandan jadi lebih cepat. Kedua, bangun tidur udah cantik, udah lentik. Ketiga, itu banyak pilihan bulunya, dari yang lentiknya pendek sampai super lentik sampai 14 mm yang paling panjang. Diakui professional eyelash extension Intan Baiduri ini sejak awal tahun 2022, di mana masyarakat sudah mulai terbiasa akan pandemi, tren kecantikan yang satu ini sudah kembali ramai dilakukan wanita. Tidak hanya itu saja, bahkan tren yang satu ini juga sudah banyak dilakukan oleh sejumlah ibu hamil. Uh, 2022 ini karena pandemik juga lama-lama kita harus beradaptasi ya. Orang udah mulai rame lagi sih, udah mulai beraktivitas ke kantor, jadi eyelash extension ya mulai rame lagi. Berbicara tahun 2022 ini, tentu saja tren eyelash masih berkiblat pada Korean look. Tidak hanya itu saja, bahkan model yang natural masih mendominasi banyak peminatnya di tahun 2022 ini. Tren 2022 untuk eyelash, biasanya mereka tuh kalau buat daily mereka suka yang natural. Tapi sebagian orang yang meskipun dia nggak bekerja, ibu rumah tangga, mereka juga suka yang tebel-tebel, double volume namanya istilahnya, atau Russian. Jadi bener-bener cetar gitu, tanpa harus makeup. Kalau aku sih tetap dengan Korean eye look, Korean new look gitu. Dandannya natural, soft, cuman enak dilihat. Korea itu lebih cenderung ke naturales, yang simple tapi natural tetap. Karena natural itu bisa dipakai buat daily, buat kuliah, buat hari-hari ibu rumah tangga, buat kerja juga nggak terlalu heboh. Kalaupun mereka ada cara, mereka bisa tambahin eyelash tempel di atas eyelash extension itu sendiri. Perawatan eyelash gampang banget ya.
biasa aja kalau habis baru pasang tuh hindarin air 24 jam. Setelah itu normal, kita bisa mandi segala macam, kenain air. Justru kalau nggak kena air dia gampang terkena bakteri bulu matanya. Jadi harus bersih, harus dirawat, rajin disisir, pakai maskarawan itu. Nah, bagaimana viewers? Anda tertarik untuk mencoba tren yang satu ini? Namun tetap ya, haruslah menjadi konsumen yang cerdas. Mungkin di tempat-tempat lain banyak yang buka private course, termasuk di tempat saya juga ada. Atau di luaran, yang saya nggak tahu mereka pakai lem apa. Mungkin di tempat ngajarnya udah disesuaikan dengan bahan-bahan atau toolsnya mereka. Tapi mereka mungkin beli sendiri yang lemnya bahaya ya di mata. Cara pemakaiannya juga tidak sesuai, jadi bisa bikin mata bengkak, iritasi gitu. Hati-hati, ini nggak sembarangan pasang bulu mata itu eyelash, jadi harus dipasang oleh tenaga yang berpengalaman gitu. Kalau menurut saya mereka harus cerdas ya. Dengan harga murah itu belum tentu kualitasnya bagus satu, tapi nggak jamin juga harga mahal bagus. Jadi harus datang ke tempat-tempat yang kompeten, yang terapisnya itu harus terlatih dan berpengalaman. Gitu aja sih kalau menurut saya. Wow, tuh kan Tian, cantik-cantik, dan kalau kata orang Korea, nomu yepo, Nomu yepo. arendawo, ya kan? Ada yang natural, ada juga yang double eyelash, jadinya sangat cetar pembahana gitu ya, matanya langsung celing gitu. Bener, aku setuju sih, tapi tetap mungkin harus hati-hati ya, karena ini banyak banget tempat-tempat eyelash extension yang pastinya juga apakah sudah memiliki sertifikat atau tidak. Yes. Kamu nih viewers di rumah harus pilih tempat yang sudah bersertifikat, terus juga para pekerjanya pastinya sudah berpengalaman, kayak gitu ya. Betul banget, harus bijak dan teliti ya, bukan hanya lihat murahnya saja, tapi lihat kualitasnya, pengalaman si pekerjanya juga, brandnya. Karena kalau nggak salah dikit bisa alergi dan matanya bisa bengkak, itu kan aduh bahaya sekali. Tetap harus diperhatikan kesehatannya viewers. Oke, selanjutnya aku ada informasi menarik nih dari Best Actor Festival Film Indonesia, my dear love friend Chico Kurniawan. Nah, Chico ini terlibat dalam salah satu original series Creepy Valentine dari Vision Pictures. Wey. Selamat ya Chico. Series yang baru pastinya seru banget nih, dan yang ini tuh udah rilis pada 14 Februari kemarin ya. Oh Kalian my udah pada God. nonton belum nih di rumah? Harus udah nonton ya pastinya ya. Ini ceritanya seru banget, kekinian, dan yang peranin pun Chico nih. Chico ini memang lagi naik-naiknya nih setelah kemarin memenangkan salah satu penghargaan ya kan. Nah, ada juga nih ya, kamu tahu gak, saat ditemui pada saat syuting Creepy Valentine, Al, di sela-sela jadwal syutingnya, Chico ini memiliki tips gimana sih caranya menjaga kesehatan dengan jadwal yang padat. Gitu. Ya udah, biar nggak penasaran, langsung aja kita lihat ya, Alia ya. Oke. Ini dia. Sukses di dunia model pada 2014, berlanjut meniti karir sebagai aktor FTV. Pada tahun yang sama, nama Chico Kurniawan mulai dikenal publik, terlebih setelah berperan dalam film Posesif di tahun 2017 sebagai Rino. Sejak saat itu, akting pria kelahiran 16 Mei 1994 ini banyak dilirik oleh para sineas yang ada. Berbagai tawaran terus menyambanginya hingga membuat aktor milenial ini dikenal masyarakat luas. Berbagai film dan peran telah ia lakoni. Tak ayal dalam ajang bergengsi Festival Film Indonesia di tahun 2021 kemarin, Chico Kurniawan berhasil mengalahkan Deddy Mizwar, Iqbal Ramadan, Chico Nicole, Kiva Iskak, dan Reza Rahadian lewat film Penyalin Cahaya sebagai Best Actor. Anak ama Chico Kurniawan. Selain bangga atas prestasi tersebut, anak bungsu dari 3 bersaudara ini percaya bahwa film merupakan sebuah kolaborasi. Tanpa adanya para produser, sutradara, para pemain, dan kru lainnya, dirinya tak akan jadi apa-apa.
Akting sudah menjadi jalan hidup bagi Chico, bukan sekedar hobi maupun pekerjaan. Bahkan akting memberinya banyak pembelajaran hidup. Tidak hanya itu saja, seakan akting sudah mendarah daging dalam dirinya. Chico memilih memosisikan seni peran sebagai sesuatu yang ia nikmati, bukan ajang pembuktian diri. Ditemui di sela-sela syuting series Vision Pictures terbarunya, Chico juga begitu menikmati setiap prosesnya, bahkan di saat pandemi seperti ini. Menyenangkan sih, aku kebetulan cukup seneng apalagi di sini gitu. Maksudnya prokesnya tetap dijaga semuanya. Tadi kita udah swab segala macam. Ini karena saya lagi wawancara jadi saya nggak mau pakai. Mau sih sebenarnya, tapi nggak, semuanya dijaga. Kita tetap ada ring-ring segala macam. Happy, ngerasa safe, ngerasa nggak khawatir gitu maksudnya. Ya tetap khawatir, cuman bener-bener jagain gitu. Kesibukan di lokasi tentu saja membuat dirinya harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Baginya, kualitas tidur yang baik menjadi salah satu hal utama yang wajib dilakukannya guna menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk itulah Chico pun memiliki tips tersendiri bagaimana cara menjaga kesehatannya tersebut. Kadang tuh kalau syuting karena kita nggak ada jam waktu kelarnya kapan gitu, aku selalu nyempetin kalau misalnya tidur tiap between takes gitu. Kalau misalnya lagi ngeset lampu, ngeset set yang mau dipakai gitu, aku tidur gitu. Jadi aku ngerasa aku emang cukup pelor anaknya. Jadi ya itu ngebantu banget sih. Soalnya kan kadang kan kita kan nggak tahu waktunya sampai jam berapa, bisa sampai subuh, bisa sampai jam 1, bisa sampai jam 12, jam 11 gitu ya. Tidur gitu maksudnya. Kalau makan kan emang udah disediain sama produksi gitu. Tidak hanya itu saja, jika ada waktu luang, biasanya dirinya kerap melakukan olahraga kegemarannya, seperti basket. Kecintaan akan basket menjadi detoks tersendiri bagi pemeran film Love Story ini. Olahraga iya, aku basket kebetulan. Nggak rutin-rutin banget, tapi kadang suka rutin tergantung kepala aku lagi bener apa enggak. Gitu. Wow, menarik sekali ya viewers. Ternyata itu rahasianya ya. Keren banget nih Chico. Nah, untuk viewers yang belum tahu nih dan belum nonton, saksikan terus ya berbagai original series dari Vision Pictures hanya di aplikasi Vision Plus. Nah, ayo nih yang belum punya, ayo download nih. Ketahuan kan belum download nih. Ketahuan ya memori HP-nya full ya, jadi dihapus-hapusin terus ya. Udah makanya download. Bener, karena emang banyak banget loh original series yang keren-keren di Vision Pictures. Nah, pastinya kalian harus nonton semuanya. Yang paling baru Creepy Valentine. Oke deh, itu menjadi penutup perjumpaan kita hari ini ya. Teman-teman viewers di rumah, oh so sad. Tapi jangan lupa saksikan kami berdua di Daily Lifestyle setiap hari. Kami hadir untuk memberikan beragam informasi yang sangat menarik, inspiring, dan sangat-sangat fresh. Mulai dari rekomendasi makanan, rekomendasi restoran, tempat liburan, fashion, beauty, wah semuanya deh pokoknya lengkap banget. Ya. Benar, akhir kata aku Sebastian Teti. Dan aku Alia Nur Syabrina. Thank you so much for watching Daily Lifestyle. The best search for your Daily daily Insight. insight. Bye.